ini, yakni momentum nisfu Sya'ban. Memang nanti itu masih tengah bulan, tapi buat siap-siap dari sekarang, karena ini momentum tahunan. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berfatwa dan tercantum dalam kitab bahwasanya ada 5 malam yang doa kita itu mustajab, didengar dan dikabulkan oleh Allah. Malam itu malam istimewa. Yang pertama malam Jumat. Makanya malam Jumat banyak orang yang mengkhususkannya untuk memperbanyak amal dan doa. Mulai dari hari Kemisnya puasa, malamnya menghidupkan malam, karena malam Jumat adalah sayyidul ayyam, penghulu hari-hari. Yang kedua malam Idul Fitri. Yang ketiga malam Idul Adha. Yang keempat malam pertama awal bulan Rajab. Dan yang kelima malam nisfu Sya'ban, atau malam pertengahan bulan Sya'ban. Tengah bulan itu malam ke-15, baik itu bulan mati di 29 atau 30, yang disebut dengan nisfu Sya'ban itu malam ke-15. Terkait dengan ini saya sampaikan hadis-hadis yang menyatakan fadilahnya. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini tercantum dalam kitab Sunan Ibnu Majah, nomor hadis 1390. Bunyinya, innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban. Sesungguhnya Allah turun, bukan dalam artian zat ya Bu ya, turun pada malam pertengahan bulan Sya'ban, separuh bulan Sya'ban, atau malam 15 Sya'ban. Dalam rangka apa? Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Allah mengampuni semua dosa-dosa makhluknya. Subhanallah. Kira-kira ibu-ibu banyak dosa enggak? Banyak. Karena kita banyak dosa, kita semua takut disiksa, dan kita semua tidak mau masuk neraka. Ada kabar gembira, pada malam nisfu Sya'ban dosa kita diampuni semuanya. Maka malam itu kalau bisa enggak usah nonton Kian Santang lah, enggak usah nonton Suara Hati Istri, enggak usah. Ibu-ibu kalau sering nonton Suara Hati Istri itu lama kelamaan stres Bu. Iya enggak kira-kira? Masalah terus. Saya nontonnya aja sumpek banget itu. Kok kayak ginian laku gitu sama emak-emak tuh ya. Bu ya yang lain kan, hidupkan amalan nisfu Sya'ban. Karena Allah mengampuni semua dosa. Itu kan bonus tak terhingga. Banyak dosa kita, banyak khilaf kita, banyak salah kita. Orang lain Bu, ada tuh agama tertentu kalau pengen nebus dosa pakai duit mahal. Nah kita nggak perlu pakai duit nebus dosanya, cukup malam itu minta ampun. Allah mengampuni semua dosa-dosa makhluknya, illa, tapi masih ada kecuali ya. Illa, ada 2 golongan yang Allah nggak ampuni malam itu.
illa li musyrikin, satu kecuali orang musyrik, orang yang sedang menyekutukan Allah, menyembah kepada selain Allah, menghadirkan tandingan-tandingan selain Allah Ta'ala. Orang musyrik malam itu dosanya enggak diampuni. Au musyahin, dan yang kedua yang tidak diampuni, yang masih bermusuhan. Maka hidup ini Bu, kalau enggak bisa akrab enggak apa-apa, yang penting jangan musuhan. Betul enggak kira-kira? Enggak apa-apa lah enggak bisa akrab. Dulu pernah akrab, mungkin pernah ada masalah jadi enggak akrab, enggak apa-apa. Yang penting jangan musuhan. Kalau ketemu ya tegur sapaan. Walaupun kita benar enggak apa-apa, lepaskan gengsi, kita minta maaf duluan. Kalau orang waras sih memberi maaf, memaafkan sebelum diminta, itu waras tuh hati pikirannya. Apalagi orang-orang yang gemar memaafkan Bu, itu ciri orang bertakwa. Wal afina 'anin nas, selalu memaafkan kesalahan orang lain. Itu ciri orang bertakwa itu. Memberi maaf sebelum diminta. Luar biasa. Ada golongan itu, yang pertama ini Bu, selalu memberi maaf. Ada yang golongan kedua, gentle, yang salah minta maaf. Asal jangan jadi golongan yang ketiga, dia yang salah, kita yang ngalah, kita datang minta maaf, datang ke rumahnya malah dia banting pintu. Ada nggak yang model gitu? Ada. Ngapa nggak cepat mati aja ya? Cuman tugas kita Bu, minta maaf. Kan pernah saya ajarin pertanyaan, kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya atau ekornya? Masih ingat gak kira-kira? Kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya apa ekornya? Ada yang jawab kepala, ada yang jawab ekor. Jawaban yang benar, kalau monyet turun dari pohon, yang duluan palanya atau ekornya, jawabnya EGP. Emang gue pikirin, monyet kok dipikir Bu? Kadang-kadang maksud saya begini Bu, kan ada orang nyebelin banget ya. Kalau ibu-ibu ketemu orang nyebelin banget begitu, sudahlah EGP. Emang gue pikirin. Kita sudah minta maaf Bu, kita datang ke rumahnya malah dia banting pintu. Kita negor dia, dia pura-pura budak enggak ngedenger. Kita ajak salaman, dia narik tangan. Papasan di jalan, dia melipir-melipir masuk siring. Enggak mau tuh papasan sama kita. Umpama ketemu yang kayak gitu, ingat, monyet turun dari pohon, EGP. Emang gue pikirin, monyet kok dipikir. Artinya begitu, jangan lebay. Enggak usah jadi masalah bagi kita. Tugas kita memaafkan kalau orang salah, minta maaf kalau kita yang salah. Enggak mau ya sudah serahkan pada Allah. Yang penting ya Allah, saya sudah minta maaf, dia kagak mau. Berarti Allah enggak tetapkan kita orang yang bermusuhan, tidak. Allah enggak tetapkan kita menjadi orang yang memutuskan silaturahim, tidak. Itu karena sudah kita lakukan upayanya, dia enggak mau juga, urusannya Allah. Jadi bukan urusan kita lagi. Saya perlu catat ini, perlu ingatkan sama ibu-ibu. Bulan Sa'ban ini momentum yang luar biasa. Maka salah satunya Allah ampuni dosa untuk semua umat, untuk semua makhluknya, kecuali dosa orang musyrik dan dosa orang yang bermusuhan. Satu hadisnya ya.
Saya ulang lagi tadi di Sunan Ibnu Majah nomor hadis 1390. Sekarang hadis kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban," apabila tiba malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban, faqumu lailaha, dirikanlah salat pada malam hari itu, wasumu naharoha, dan berpuasalah pada siang harinya. Malam sholat, siang puasa. Nanti saya jelaskan gimana caranya. Mengapa kita malamnya sholat, siang puasa? Fa innallaha ta'ala yanzilu fiha, karena sesungguhnya Allah Ta'ala turun pada malam itu. Li ghurubi syamsi, sejak terbenam matahari. Terbenam matahari itu waktu maghrib ya Bu. Sejak terbenam matahari, ila sama'id dunya, menuju langit dunia. Kalau dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, langit dunia itu langit pertama. Kan langit 7 lapis ya Bu. Di langit yang pertama, langit dunia, Allah ke bawah, turun ke langit dunia. Fayaqulullahu ta'ala, lalu Allah Ta'ala berfirman. Tiap malam itu Allah berfirman, cuman gak kedengaran sama kita kan. Kalau kedengaran gimana suaranya ya Bu? Karena itu kan sudah membahas unsur zat dan sifatnya Allah, nggak bisa kita masuk ke sana. Tapi Nabi kabarkan kepada kita bagaimana firman-Nya itu. Allah berfirman, ala mim mustaghfirilli fa'aghfirullah. Adakah yang malam ini minta ampun kepada, ku ampuni semua dosanya. Subhanallah. Saya merasa Bu, nikmat paling besar itu dosa diampuni. Toh kita ini yang paling kita takuti masuk neraka, betul nggak Bu? Jangankan neraka ya Bu, masuk penjara aja kita takut, betul? Kita masuk penjara Bu, walaupun cuma seminggu, statusnya kan narapidana kan? Padahal di penjara mah nggak disiksa pakai api, enggak. Di penjara itu dikasih makan. Kalau banyak duit kita bisa makan di kantin yang enak-enak. Banyak orang dalam penjara malah gemuk semua, malah sehat. Tapi nggak mau kita masuk penjara. Apalagi masuk neraka. Sehari dalam neraka itu sama dengan 1000 tahun lamanya. Subhanallah. Dan orang itu hanya disiksa karena dosanya. Yang nggak dosa, yang nggak disiksa lah. Nah Allah tawarkan kepada kita, malam itu yang minta ampun ku ampuni, kata Allah. Subhanallah. Ini kabar gembira buat semua umat Islam. Mudah-mudahan dia malam nisfu Sya'ban nanti dosa kita diampuni semua. Allahumma amin. Yang berikutnya Allah berfirman, ala mustarziqul li fa'arzuqahu. Adakah yang minta rezeki kepadaku, kata Allah, akan kuberi rezeki kepadanya. Nah, ini ngubah nasib nih kita. Ya terutama buat yang masih muda-muda lah, yang masih niti karir, anak masih kecil-kecil. Kalau yang lansia udah nggak usah ngayal kaya raya lagi lah Bu, ya cukup yang ada aja dah. Syukuri. Lansia ngayal pengen harta kayak Abu Rizal Bakri, ya nggak usah lah. Toh juga kalau umur nggak lama lagi kan, belum tentu jadi berkah buat anak cucu. Nah, buat yang muda-muda itu, buat yang nonton di YouTube juga nantinya, sempatan tuh malam nisfu Sya'ban ngubah nasib kita. Yang rezekinya seret, rezekinya kurang berkah, dagangnya nggak laris, nggak pulang modal, nggak break even point katanya. Antara sewa kios di pasar sama modal yang keluar nggak imbang. Boro-boro mau gaji karyawan, buat makan saja nggak cukup, ubah nasib.
di malam nisfu Sya'ban. Minta di sana. Saya dulu tuh pas malam nisfu Sya'ban ngisi ceramah, Bu. Ceramah nisfu Sya'ban pakai motor. Pulang ceramah kecipratan mobil Avanza, basah semua. Rasanya mau tak marahin yang punya mobil itu, Bu. Mau tak kejar tapi saya takut ditumbur. Akhirnya saya istighfar, ngapain saya marah? Ya Allah, kalau saya ikhlas dicipratin mobil itu, kasih mobil geh ya Allah, kata saya. Makbul, Bu, Allah kasih mobil. Alhamdulillah. Karena pas malam nisfu Sya'ban ngubah nasib. Motor dicipratin, ya mobil itu nggak sengaja lah. Saya yakin nggak mungkin dia sengaja kan. Mungkin dia nggak ngelihat ada genangan air gitu. Cuman kita aja baperan, cepat tersinggung gitu. Cuman saya ingat ini malam nisfu Sya'ban, jangan marah, jangan marah. Tapi berdoa, doa dikabulkan. Termasuk punya keturunan kan nggak mudah. Ada orang itu gampang bener, brojol maning ya, Bu. Kalau nggak di KB brojol terus. Saya termasuk susah, minta di malam nisfu Sya'ban, Allah kabulkan. Kemudian yang ketiga, alam mubtalan fa'u'afiyahu. Adakah yang sedang sakit? Ini yang sakit-sakit nih. Sakit entah sembuh apa enggak. Sakit mati kagak, tapi susah ngadepinnya. Nah, ketemu yang begitu tuh, Bu. Maka mintalah di malam nisfu Sya'ban. Minta kesembuhan sama Allah. Maka Allah sembuhkan nanti penyakitnya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Karena hidup ini kalau mati mah ajal, tapi sakit mah nggak enak. Jadi urusan, betul nggak, Bu? Jadi urusan. Masih mending kita ngurusin orang sakit daripada kita yang diurusin. Maka bertekadlah ibu-ibu, berdoa sama Allah. Mudah-mudahan dalam hidup kita tidak akan pernah sakit yang merepotkan anak cucu. Allahumma amin. Ya takut dia nggak ikhlas soalnya. Itu yang bikin nyesek, bukannya apa. Kayaknya sumpek banget dia ngeliatin kita kan. Terus berbisik di kuping, "Mah, saya sudah ikhlas, kalau mau mati mati aja." Umpama. Kan nggak enak sih, Bu. Ngomongnya itu loh, kalau mau mati mati aja. Jadi mudah-mudahanlah Allah selalu berikan kita semua kesehatan. Dan kalaupun kita sakit, itu penghapus dosa dan tidak akan merepotkan siapapun. Allahumma amin. Tidak berhenti di 3 perkara itu. Ala kada. Adakah yang minta begini? Ala kada. Adakah yang minta begitu? Kata Allah, semua aku kabulkan. Hatta yatlu al fajru. Itu terjadi sampai terbit fajar. Lama dong. Kita ini dari jadwal maghrib ke terbit fajar itu, Bu, hampir 23 jam. Hampir 23 jam ya. 22 jam lebih. Jadi maghrib ya, lihat hitung aja waktu maghrib ya. Maghrib jam berapa? Jam 6 lewat ya. Subuh jam 4 kurang kan? Berarti memang sekitar ya jam 5 kurang maksud saya ya. Subuh jam 5 kurang. Berarti sekitar 22 jam lebih. Jadi waktu kita semalam suntuk tersebut. Subhanallah. Itu kita manfaatkan untuk berdoa di malam nisfu Sya'ban. Semoga semua dikabulkan. Allahumma amin. Hadis ini sama di Sunan Ibnu Majah, nomor hadis 1378. Ada juga yang menyebutkan di hadis 1388. Sama sajalah, yang jelas di Ibnu Majah. Satu hadis lagi dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma. Ini sahabat Nabi dua-duanya, baik anaknya maupun bapaknya. Nabi bertanya kepada dia, atau mungkin kepada seseorang yang dia mendengar di situ. Bunyi pertanyaannya begini, asumta min surori Sya'ban. Kemarin waktu tengah Sya'ban, berarti sudah lewat ya, Bu. Udah jelang Ramadan itu. Udah akhir bulan Ruah, bulan Sya'ban. Kemarin kata Nabi, kamu puasa enggak di tengah bulan Sya'ban? Kata dia, la, enggak. Faida aftarta fasum yaumain. Kalau kamu berbuka, enggak puasa di tengah bulan Sya'ban kemarin, maka kamu boleh menggantinya dengan puasa 2 hari. Ibu-ibu yang halangan tuh pas nisfu Sya'ban ya,
itu nanti bisa menggantinya 2 hari. Jadi sama dengan puasa nisfu Sya'ban fasum yaumain. Hadis ini Sahih Al-Bukhari. Nomor hadis 1847 dan Sahih Muslim nomor hadis 1979. Sahih muttafaqun alaih. Ini sahih kelas 1. Nah, sekarang saya ingin detailkan. Apa amal di malam nisfu Sya'ban? Salatnya. Semua amal soleh bisa dikerjakan. Baca Quran. Maka, mengapa kok ada yang baca Yasin 3 kali? Kan Yasin itu sepertiga Al-Quran, Bu. Maka ketika kita membacanya jantungnya Al-Quran. Ketika kita membacanya 3 kali, sama saja kita menghatamkan Al-Quran. Kemudian boleh nggak hataman Quran saja nggak Yasin? Boleh. Hatam 30 juz semalam suntuk, bagus. Salat sunnahnya apa? Terserah ibu-ibu, jangan maksa. Yang nggak bisa hataman tadi ya Yasin. Yang nggak mau Yasin ya terserah baca surat apa. Salatnya juga begitu. Sanggup tasbih, tasbih ya Bu ya. Salat tasbih. Kalau sanggup salat tasbih, salat tasbih. Nanti saya jelaskan caranya ya. Ngaji fikih wuduknya nanti aja di kesempatan yang akan datang. Biar jelas dari sekarang. Kalau bisa tasbih, tasbih. Kalau maunya tahajud, salat tahajud. Ingin taubat, salat taubat. Yang penting ada witir lah pokoknya di malam itu. Mau semuanya ya silakan kalau kuat. Asal jangan terpaksa. Hidupkan malam itu dengan salat. Kemudian wasumu naharoha. Puasalah di siang harinya. Puasa di siang hari itu ada ulama yang berpendapat malam sebelumnya. Ini hari ini 14 Sya'ban nih. Nah hari ini puasa. Nanti malam nisfu Sya'ban. Itu ada pendapat begitu. Ada yang berpendapat besoknya. Malam ini 15 Sya'ban ya besoknya puasa. Terserahlah itu khilafiyah. Buktinya yang enggak puasa pas tanggal 15 boleh tetap ganti puasa 2 hari sebagai penggantinya. Longgar-longgar saja. Yang penting malam itu tuh. Li ghurubi syamsi hatta yatlu al-fajr. Mulai dari terbenam matahari maghrib sampai terbit fajar. Jadi jangan lewat. Kalau ibu-ibu mau 3 hari berturut-turut lebih bagus lagi puasa ayyamul bid, puasa hari putih. Tanggal 13 Sya'ban, 14 Sya'ban, 15 Sya'ban. Pas 3 hari. Mantep banget tuh puasa. 3 hari ayyamul bid, tengah bulan kita puasanya. Jadi itu amalan nisfu Sya'ban. Sekarang saya jelaskan sholat tasbih. Kalau yang mau tasbih, karena paling populer, paling masyhur amalan para ulama di malam nisfu Sya'ban itu sholat tasbih. Paling populer. Karena sholat tasbih itu kan begitu, Bu. Kata Nabi kepada Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya, ya Abbasu ya ammahu. Wahai Abbas, wahai paman, kata Nabi. Mau enggak ku ajarkan sebuah satu sholat yang sungguh istimewa. Kalau engkau sanggup paman, ini stata'ta, kalau engkau sanggup mengerjakannya, fa fi kulli yaumin marratan. Setiap hari kerjakan sekali. Kalau sanggup, sehari sekali. Kalau enggak sanggup paman, kata Nabi, fa fi kulli jumu'atin marratan. Kalau enggak sanggup sehari sekali, 1 Jumat sekali. Per pekan, pekanan. Enggak sanggup juga paman, fa fi kulli syahrin marratan. Kalau enggak sanggup juga sebulan sekali. Enggak sanggup juga fa fi kulli sanatin marratan, setahun sekali. Nah kapan? Malam nisfu Sya'ban. Setahun sekali. Enggak sanggup juga paman, fa fi kulli umrika marratan, seumur hidupmu sekali. Ya ibu-ibu, enggak mau tiap tahun, enggak mau tiap hari, yang minimal seumur hidup pernah sholat tasbih. Kalau seumur hidup ibu-ibu pernah sholat tasbih, jadikan hujjah untuk minta surganya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapatkan. Allahumma amin. Jadikan alasan. Saya pernah sholat tasbih ya Allah.
masukkan saya ke dalam surgamu. Mohon pada Allah wasilah dengan sholat tasbih kita. Loh, bagaimana cara mengerjakan sholat tasbih itu? Cara mengerjakan sholat tasbih 4 rakaat. Kalau siang boleh 4 rakaat 1 kali salam. Kalau siang ya Bu. Kalau malam boleh 4 rakaat 1 salam, atau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Niatnya usolli sunnatat tasbih. Usolli sunnatat tasbihi 4 rakaatin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Jadi lillahi ta'ala. Karena dia enggak terikat waktu, ya enggak usah disebut adaan lillahi ta'ala, enggak usah. Karena sholat tasbih kapanpun bisa. Beda dengan maghrib, hanya di waktu maghrib kan. Isya hanya di waktu isya. Kalau sholat tasbih enggak, kapan aja bisa. Mau siang, mau malam gitu. Mau duha, mau pada maghrib, pada isya, sebelum subuh boleh semua mengerjakan sholat tasbih 4 rakaat. Rakaat pertama membaca Al-Fatihah, kayak kita sholat biasalah. Lalu membaca surat. Suratnya apa? Bebas suratnya, enggak harus surat tertentu. Ya kalau ibu-ibu hafal Sabbihisma rabbikal a'la ya baca. Kalau enggak hafal ya enggak usah. Boleh enggak kulhu aja? Boleh dong kulhu aja, enggak apa-apa. Habis itu membaca tasbih khamsata asar, 15 kali. Tasbihnya kayak mana? Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, 15 kali. Setelah membaca surat. Setelah tasbih 15 kali, kita ruku'. Allahu akbar, ruku'. Ruku' membaca tasbih 10 kali. Enggak usah baca subhana rabbil azim lagi ya Bu, enggak usah. Langsung subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Itu caranya. Kemudian sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. I'tidal, membaca lagi tasbih 10 kali. Ibu-ibu mau lanjutin mil'us samawati wa mil'ul ardi boleh, enggak juga langsung tasbih 10 kali boleh. Yang penting sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Langsung tasbih 10 kali. Setelah tasbih 10 kali Allahu akbar sujud. Langsung baca tasbih 10 kali. Enggak usah subhana rabbil a'la wa bihamdih lagi. Langsung tasbih 10 kali. Ya kalau subhana rabbil a'la wa bihamdih dibaca lagi 13 kali dong jumlahnya, enggak 10 dia. Itu maksudnya. Karena subhana rabbil a'la juga adalah tasbih juga soalnya. Sama tasbihnya. Cuman beda dikit aja. Sujud ya 10 kali. Lalu duduk di antara 2 sujud. Allahu akbar, duduk di antara 2 sujud. Biasanya kita baca Rabbighfirli kan, langsung tasbih aja enggak apa-apa. 10 kali. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Kalau ibu-ibu mau nyelipin doa Rabbighfirli warhamni wajburni enggak apa-apa juga, tapi tasbih saja biar enggak recek hitungannya, enggak apa-apa. Kemudian sujud lagi yang kedua, baca lagi tasbih 10 kali tanpa subhana rabbil a'la, langsung tasbih 10 kali. Lalu habis sujud kedua kan berdiri itu kita ya, berdiri kan, berdiri. Sebelum berdiri jangan langsung berdiri, tapi duduk istirahat, duduk istirahat, duduk sebentar. Pas duduk itu langsung baca tasbih 10 kali. Pas duduk itu baca tasbih 10 kali. Lalu kemudian kita berdiri. Berarti 1 rakaat itu jumlahnya 75 kali tasbih 1 rakaat. Nanti rakaat kedua gitu juga. Baca Fatihah sama suratan, tasbih lagi 15 kali, yang lain 10 kali. Sampai sujud 2 kali ya Bu, mau berdiri. Jangan berdiri, duduk istirahat. Tanpa tasahud ya. Tanpa tasahud awal kalau langsung 4 rakaat. Duduk saja istirahat, membaca 10 kali. Baca 10 kali, lalu tegak berdiri. Kecuali kalau ibu-ibu pakai 2 rakaat salam. Berarti di rakaat yang kedua ibu-ibu membaca tasahud akhir. Habis fil alamina innaka hamidum majid.
bacalah tasbih 10 kali. Lalu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dapat 150 kan? Karena 2 rakaat, ya. Takbir lagi. Usolli sunnatat tasbih rakaataini, 2 rakaat kan? Kalau 2 rakaat lillahi ta'ala. Lalu kita membaca Fatihah lagi, membaca surat lagi. Jadi baik yang cuma 2 rakaat salam atau 4 rakaat langsung 1 salam. Rakaat ketiga tetap baca Fatihah dan tetap membaca surat lagi di semua rakaat. Habis baca surat, tasbih lagi 15 kali. Begitu seterusnya. Rakaat ketiga sama dengan rakaat 1, 2. Naik ke rakaat yang keempat sama juga. Nah, di rakaat yang terakhir, rakaat keempat, kita duduk tasahud akhir. Setelah membaca tasahud akhir, kita baca lagi 10 kali. Biar pas 300. Lalu salam ke kanan dan ke kiri. Pas 300 tasbih. Tapi Bu, namanya sudah tua, kadang-kadang ngeblank. Berapa ya tadi? Ibu kira-kira kalau ngeblank ya? 1. Atau yang kedua Bu, ibu-ibu main ruku aja. Ya tidak, lupa tasbih 10 kalinya. Lupa ya Bu ya? Langsung i'tidal. Jangan ulang rukunya, nanti batal sholatnya. Nanti pas tasahud akhir, kurangnya ibu-ibu cukupkan. Ingat aja kurangnya berapa. Oh tadi ada 2 kali tempat nggak baca tasbih, berarti 20 kurangnya. Berarti sebelum salam ibu-ibu baca 30 kali. Genapkan di ujung, nggak apa-apa. Jadi seandainya kurang, terakhir digenapkan. Apa Tuhan maklum? Maklum Bu, maklum, tenang aja. Allah itu maha tahu kok. Dia tahu hambanya pelupa, hambanya ngeblank. Apalagi yang pernah stroke Bu. Udah loadingnya agak pelan kan. Kalau pernah stroke, walaupun stroke ringan itu. Maka itu caranya. Nah kalau ibu-ibu mengerjakan sholat tasbih, fadilahnya ada 10. 10 macam dosa diampuni Allah. 10 macam dosa diampuni. Baca hadis ini paling nyenengin kalau buat saya. 10 macam dosa diampuni. 1. Awaluhu, dosa yang awal. Banyak dong. 2. Wa akhiruhu, dosa yang akhir. Qadimahu, dosa yang dulu-dulu. Yang kita sendiri sudah mungkin lupa ya. Dosa yang dulu-dulu. Wa hadithahu, dan dosa yang baru-baru. Udah 4. Yang dulu-dulu dan yang baru-baru. Kemudian yang berikutnya khoto'ahu, yang kelima, dosa yang tidak disengaja. Wa amduhu, dan dosa yang disengaja, yang keenam. Yang kelima yang enggak sengaja. Pernah enggak ibu-ibu bikin dosa tapi enggak sengaja? Pernah kan, sering kan? Atau bikin dosa yang disengaja, pernah enggak? Pernah, termasuk saya pernah Bu. Tahu nih saya ini ngegosip nggak boleh, tapi ngegosip waktu itu sengaja tuh namanya. Ada kalanya kita ngegosip nggak sengaja, gitu. Makanya dosa yang tidak disengaja dan yang disengaja juga diampuni. Sirrahu, yang ke-7, dosa yang tersembunyi, Kan banyak dosa itu yang nggak ada yang tahu kan, kecuali diri kita sendiri. Wa alaniyatahu, dan dosa yang terang-terangan. Seolah-olah udah nantang Tuhan aja tuh, dia berbuat dosa. Terang, kelihatan orang juga. Yang ke-8. Yang ke-9, saghirahu, dosa yang kecil-kecil. Yang kita sendiri aja nggak merasa itu dosa, tapi banyak. Jadi la saghirata ma'al istimrar katanya. Nggak ada dosa kecil, kalau sering dikerjakan gede juga akhirnya. Dosa yang kecil-kecil. Wa kabirahu, dan yang ke-10, dosa yang gede-gede pun diampuni oleh Allah Ta'ala. Subhanallah. Oh, kayaknya gara-gara sholat tasbih aja dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Allahumma amin. Itulah maha baiknya Allah yang selama ini kita sembah. Sampai di sini mari kita buka tanya jawab. Saya persilahkan. Ya, sebelum salam ya. Jadi tasbih terakhir itu sebelum salam. Habis tasahud akhir, sebelum salam tasbih 10 kali lagi.
Seandainya ada yang terlewatkan, maka mencukupkannya setelah tasawuf akhir, salawat kepada Nabi, fil alamina innaka hamidum majid, tutup fil alamina innaka hamidum majid, kita tasbih, lalu salam. Tasahud wajib dibaca ya Bu, karena itu rukun sholat ya. Tapi kalau Rabbighfirli tadi langsung tasbih nggak apa-apa, boleh. Subhana rabbiyal a'la langsung tasbih nggak apa-apa, karena Subhana rabbiyal a'la sama tasbih sama-sama tasbih juga. Subhana rabbiyal azim juga begitu. Jadi kalau yang wajib dibaca itu takbiratul ihram tetap, Fatihah harus, tasahud akhir harus. Cuman dia nggak pakai tasahud awal. Kalau dia sholatnya langsung 4 rakaat. Kalau 2 rakaat salam, berarti di 2 rakaatnya wajib tasahud akhir. Begitu, jelas ya? Silahkan berikutnya. Basing di luar boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang nggak sholat siapanya Bu? Oh iya. 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 Anak yang mendoakan orang tua. Kadang-kadang begini Bu, memang yang didengar oleh Allah itu doa orang-orang yang soleh. Makanya salah satunya syarat, bukan syarat ya, bisa jadi lantaran doa didengar, yakni sholat. Karena as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang-orang beriman. Mi'raj itu apa? Sambungan komunikasi kepada Allah. Sholat itu. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan Allah agar didengar, jadi ada sinyal doa kita itu nyampe gitu. Ada kabel penyambung kalau ibarat telepon. Ada antena pemancar ibarat TV ya Bu. Yang menangkapnya itu sholat. Jadi kalau anak nggak pernah sholat, apakah kalau dia mendoakan orang tuanya nyampe? Saya khawatirnya nggak nyampe, karena dia nggak sholat. Walaupun masih mending kalau dia minta orang lain yang mendoakan. Makanya kadang-kadang ya Bu, kita tuh kadang-kadang nggak pede ngedoa sendiri karena merasa banyak salah. Terpaksalah ngundang kiai, ngundang ustadz kan, ngundang tetangga, doain bapak gua istilahnya. Karena nggak pede, itu masih mungkin nyampe. Karena ngapa yang ngedoa ustadz, kiai, tetangga. Di antara tetangga yang datang itu kan ada yang ikhlas, betul-betul ingin mendoakan. Ada yang karena ngarep besek kan gitu. Iya, itu mah terserah gitu. Tapi saya yakin banget Bu, nggak semuanya lah karena besek ya. Nggak ketang didikit-dikitin 5 orang, adalah yang ikhlas gitu ya. Ngedoa itu. Apalagi ustadznya insya Allah ikhlas. Apalagi udah ditambahin sangunya kan, tambah ikhlas. Guyon ya. Kadang-kadang sedemikian rupa. Jadi itulah sebabnya. Tapi memang jangan sampai kita mengatakan kalau anaknya nggak sholat, doa siapapun juga nggak nyampe. Tidak juga. Karena Allah yang maha tahu. Boleh jadi doa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100 orang belum dikabulkan. Tapi ada 1 orang, 2 orang yang berdoa di situ Allah kabulkan. Kita nggak tahu mana orang-orang yang benar-benar ikhlas di sana. Makanya ada keterangan hadis, la yajtami'u mal'un fayad'u ba'duhum yu'minu ba'duhum illa istajaba Allahu du'aahum. Tidaklah berkumpul orang-orang mukmin, ada yang berdoa dan yang lain mengaminkan, kecuali pasti Allah kabulkan doa mereka. Makanya
doa dalam majelis itu Bu, doa yang lebih dekat dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Makanya sesekali boleh ngundang orang untuk berdoa, tapi jangan sering-sering, apalagi tiap hari. Tekor Bu kalau tiap hari ngebesek aja gitu ya. Ya bisa bangkrut juga kan. Yang namanya kita ngundang orang kan ngejamu kan, ketentuannya begitu. Selanjutnya sedekahnya nyampe enggak? Kalau sedekah nyampe, tetap nyampe untuk almarhum yang telah wafat meninggal dunia. Mungkin anaknya belum tobat lah Bu ya, belum sholat, tapi dia sedekah wakaf untuk masjid misalnya, untuk pondok pesantren misalnya. Apa nyampe? Nyampe. Sedekah itu tetap nyampe nantinya. Doakan saja anaknya suatu hari nanti dapat hidayah. Allahumma amin. Jadi begitu. Jelas ya? Silakan, masih ada. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Salat tasbihnya berjamaah boleh tidak? Jawabannya boleh. Karena berjamaah itu satu tujuannya ngajarin atau pembelajaran. Boleh Bu. Kadang orang sendiri kan nggak paham, barengan pembelajaran. Kemudian atau ada yang kalau sendirian males, maunya barengan, ndak apa-apa juga. Jadi sholat tasbih itu kalau ditanya bolehkah berjamaah, jawabannya boleh. Jadi kalau boleh itu berarti mubah Bu. Ketentuan hukumnya mubah. Jadi nggak ngaruh apa-apa, tidak merusak sholatnya, tidak juga menambah apa-apa. Yang penting berjamaah itu tujuannya satu, untuk pembelajaran. Yang kedua, mengantisipasi yang malas mengerjakan kalau sendirian. Gitu. Beda dengan taraweh kan. Kalau taraweh itu sunnah berjamaahnya, bukan mubah gitu. Jadi sholat sunnah itu begitu. Ada yang sunnah berjamaah, sholat taraweh. Sholat yang sunnah berjamaah lagi itu Idul Fitri, ya, Idul Adha begitu. Oke, saya ingin urutkan dulu begini. Ada sholat sunnah yang wajib berjamaah, nggak bisa kalau sendirian. Sholat sunnah itu dia wajib berjamaah, nggak bisa sendirian. Apa itu? Idul Fitri, Idul Adha. Itu nggak bisa sendiri, harus berjamaah. Dua, ada sholat sunnah yang sebaiknya berjamaah, tapi boleh sendirian. Apa itu? Sholat gerhana, gerhana bulan, gerhana matahari. Sebaiknya berjamaah, tapi boleh sendirian. Taraweh, taraweh itu sebaiknya berjamaah. Karena kalau sholatnya berjamaah, pahalanya seperti sholat semalam suntuk. Lebih baik berjamaah kan? Tapi boleh sendirian gitu. Dan yang ketiga, ada sholat sunnah itu sebaiknya sendirian sunnahnya, tapi boleh berjamaah. Apa contohnya? Tasbih, tahajud. Tahajud itu sebaiknya sendirian, tapi boleh berjamaah. Tujuannya apa? Ngajarin anak-anak, ngajarin santri, jamaah, ngajarin jamaah majelis taklim, tasbih. Duha, duha itu sebaiknya sendirian, tapi boleh dikerjakan berjamaah untuk pembelajaran dan pembiasaan. Salat tasbih, tahajud, ya, sebaiknya sendirian, tapi boleh berjamaah. Nah, yang berikutnya ada salat sunnah yang nggak boleh berjamaah, malah nggak sah kalau berjamaah. Apa itu? Salat rawatib, qobliyah zuhur, qobliyah asar, nggak boleh berjamaah, malah nggak sah dia. Ba'diyah maghrib, ba'diyah isya gitu, nggak boleh berjamaah, harus sendirian. Jelas ya Bu? Nah, gitu. Silakan, masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Kurang jelas?
Kapan ya? Oh ya. Ibu-ibu lihat di kalender ya, saya belum ngecek kalender. 15 Sya'ban tuh di nasionalnya pas tanggal berapa? Coba lihat kalender Arab. Cionek, nyari Cionek. Ada kalender gak di masjid? Di HP ya? Nggak ada ya? ...29 Maret ya. Itu pas 15 Sya'ban. Ya berarti tanggal 28 Maret malamnya itu nisfu Sya'ban. Ya Bu, berarti tanggal 28 itu berarti 14 Sya'ban kan? Tanggal 28-nya berarti 14 Sya'ban. Nah, malam 15. Malam 15 itu berarti malam nisfu Sya'ban. Jadi tanggal 28 nasional, malam 29. Itu hari apa tanggal 28-nya? Rabu. Nah, pas pengajian kita lagi nanti saya ingetin ya. Rabu malam Kemis. Jadi ini hari Rabu misalnya. Coba lihat Bu, tanggal 28 Maret, tanggal hari apa? Minggu. Bu Haji salah tanggal Bu Haji. Tanggal 28 ya. Hari Minggu. Nah, pas itu hari Minggu. Kalau 28 hari Minggu, berarti malam Senin. 28 Maret pas 14 Sya'ban kan? 14 Sya'ban berarti malam Senin. Hari Senin pas Bu puasa, Senin Kemisnya puasa nisfu Sya'ban pula. Tapi kalau bisa dari minggunya didahulukan puasa Sya'ban. Jadi Sabtu, Minggu, Senin. 13, 14, 15 atau Minggu Senin saja. Kalau terlewatkan Senin saja nggak apa-apa. Kalau terlewatkan saja sudah lewat dari tanggal 15 Sya'ban, carilah puasa 2 hari. Fa idza aftarta fasum yaumain. Kalau sudah terlewat dari pertengahan bulan Sya'ban, tidak puasa, maka puasalah 2 hari. Nah, jelas ya? Ya, silakan. Masih ada, silakan. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum. Iya. Memang materi ini saya dahulukan sekarang. Karena nanti bentar lagi muncul yang membid'ahkan Hizbus Sya'ban itu. Ya, viral nanti kan. Jadi sebetulnya begini Bu, aliran yang suka membid'ah-bid'ahkan itu dikit. Tapi vokal gitu loh. Sering nge-share di WhatsApp, sering nge-share video YouTube gitu ya. Mereka tuh sedikit, nggak banyak di Indonesia ini. Jangankan di Indonesia Bu, di Arab aja nggak laku aliran kayak gitu tuh. Nggak banyak, cuman mereka vokal. Modalnya janggut panjang kan. Perasaan kalau udah janggutnya panjang udah pasti ahli surga. Penampilan begitu kan.
Padahal kan orang takwa bukan dilihat dari penampilannya. Walaupun boleh pakai janggut juga bagus-bagus saja. Cuma modal begitu saja. Akhirnya membid'ahkan amalan kita. Makanya tujuan saya menyampaikan ini lebih awal. Nanti kita share di YouTube juga kan ini. Nanti ibu-ibu share juga di YouTube ya. Untuk mengkanter. Ntar lagi muncul itu berseliweran di WhatsApp itu. Jadi sekali lagi, yang benar itu begini kalimatnya. Tidak ada sholat khusus namanya sholat nisfu Sa'ban. Iya. Tapi yang ada sholat sunnah di malam nisfu Sa'ban. Nah ya tasbih, tahajud, witir, membaca Quran. Intinya menghidupkan malam nisfu Sa'ban. Ya kayak sholat sunnah di malam Jumat. Ya nggak ada sholat khusus di malam Jumat. Tapi menghidupkan malam Jumat itu bagus. Baca surat Al-Kahfi, membaca Yasin gitu. Berdoa, sholat malam. Karena sholat malam Jumat itu doa dikabulkan gitu. Jadi nggak ada sholat sunnah malam Jumat, nggak ada gitu. Yang khusus begitu nggak ada. Tapi amalan di malam itu silakan kita milih apa. Mau tasbihkah kita, mau tahajudkah kita. Tapi kalau puasanya memang ada puasanya tadi. Tapi puasanya pun ulama menetapkan puasa mutlak namanya. Nggak disebut nisfu Sa'ban nggak apa-apa. Ibu-ibu niat puasanya begini, nawaitu sauma godin sunnatadillahi ta'ala. Nggak apa-apa gitu aja. Aku niat puasa esok hari sunnah karena Allah Ta'ala. Nggak usah langsung disebut nisfu Sa'ban, nggak apa-apa. Yang penting puasa di esok harinya itu. Jadi jangan sampai ibu-ibu ngedengar fatwa nggak ada amalan khusus di nisfu Sa'ban, ujung-ujungnya nggak berbuat apa-apa malam itu ya. Ujung-ujungnya nonton Kian Santang tadi itu. Sayang banget. Itu keutamaan malam nisfu Sa'ban tuh jumhur ulama loh Bu. Makanya yang suka ngomong bid'ah itu ubaru, bukan ulama. Ubaru, kalau ulama enggak Bu. Jadi ustadz baru yang lagi cari pengikut, kerjaannya nyalahin amalan mayoritas, itu kerjaannya. Makanya hati-hati. Dan saya mengantisipasi buat ibu-ibu, mohon ya Bu, kalau masukin anak ke pesantren hati-hati. Memang pesantren itu bukan sarang teroris. Pesantren itu pendidikan mendasar dalam Islam. Itu mayoritas pesantren di Indonesia. Tapi ada minoritas pesantren yang ngajarinnya keras Bu. Salim tangan orang tua aja haram. Ada. Begitu pulang dia salim tangan tantenya aja nggak mau lagi. Udah haram. Jangan sampai yang kayak gitu. Hormat bendera haram. Yang kayak gitu tuh bakal ngancurin negara itu, yang kayak gitu tuh. NKRI haram. Mengatakan Pancasila itu haram, hati-hati. Lihat ISIS itu Bu. ISIS itu gara-gara yang kayak gitulah akhirnya hancur kan Timur Tengah kan. Untung Indonesia ini nggak banyak-banyak. Termasuk tadi yang dikit-dikit ngomong bid'ah itu. Jadi jangan diikuti karena aliran itu ilmunya nggak bersanad. Karena ngapa? Mereka nyaplok langsung, nggak pakai madhab, nggak pakai Imam Hanafi, nggak Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, nggak dipakai oleh mereka. Makanya orang kalau ngomong kita tidak bermadhab, hati-hati. Berarti dia berfatwa sendiri. Kalau bermadhab mah enak. Ibu-ibu mau madhab Hambali, hayo. Mau madhab Maliki, silahkan. Yang goyang-goyang Maliki, silahkan. Mau madhab Hanafi, hayo silahkan. Mau madhab Syafi'i, oke. Nah, gitu ya. Antisipasi yang saya tegaskan. Kalau ketemu video WhatsApp begitu, abaikan. Hadis yang saya bacakan tadi kan sahih semua. Ibu-ibu bisa lihat lagi di YouTube nantinya ya. Jelas ya. Baik, itu saja ya. Apa? Sholat taubat ya. Sholat taubat itu boleh dilakukan kapanpun. Ibu-ibu tergantung selera. Ini saya serahkan ke hobi. Ibu-ibu mau tiap malam sholat taubat boleh. Atau sesekali aja silahkan, tidak apa-apa. Karena yang penting dari taubat bukan sholatnya, tapi komitmen bertaubatnya. Itu yang paling penting. Jadi karena begini Bu, ada orang yang seneng banget sholat taubat. Sampai dia sholat taubat tiap malam. Apa itu salah? Enggak salah. Asal jangan diwajibkan ke orang, jangan. Untuk dirinya sendiri enggak apa-apa. Ada yang dia itu maunya sholat taubat sesekali aja. Saat dia benar-benar sedang menyesali dosa. Boleh juga.
nggak ada yang salah, benar semua itu. Jelas ya? Cukup ya Bu ya? Karena saya ini ada janji soalnya. Itu saja, mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Kita tutup dengan berdoa. Ya dzal jalali wal ikram, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma